Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kami di Pokari Podcast Kejaksaan Negeri Cianjur. Hari ini Pokari dalam tema program Jaksa Menyapa akan membahas tema tentang Pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur. Bersama saya Kredo Dilaro, saya Ika Yolanda yang akan membantu acara pada hari ini. Nah, Sobat Adiaksa, di tengah-tengah kita ada narasumber yang nantinya akan membahas tentang Pilkada 2024. Oleh sebab itu, maka perkenalkan diri Bapak, mangga dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, jabatan di KPU Kabupaten Cianjur, Ketua KPU Cianjur 2003 sampai 2008, kemudian merangkap jadi anggota KUL, Keuangan Umum Logistik dan Rumah Tangga di KPU Kabupaten Cianjur. Nah, itu dia Sobat Adiaksa narasumber yang nanti akan membahas tentang pilkada nih Kak Ika. Nah, kalau selama saya bekerja di Kejaksaan Negeri Cianjur, itu saya sering berhubungan dengan KPU karena sesuai dengan tupoksi saya juga membahas tentang politik. Iya, namun politiknya tentang pemilu nih Sobat Adiaksa. Nah, ngomong-ngomong tentang pemilu, Bapak Ketua KPU, langkah persiapan mengenai logistik terkait dengan pemilihan di Pilkada 2024 nanti bagaimana Pak kesiapan KPU? Alhamdulillah, karena kita sudah menetapkan yang namanya DPT, daftar pemilih tetap, yang mana kita sudah tetapkan 18, 16, dan 68 dari 32 kecamatan dan 360 desa. Ketika DPT kita sudah tetapkan, berarti di situ ada yang namanya logistik. Persiapan logistik termasuk kotak suara, surat suara, kemudian kabel tis, bilik suara, dan lain-lain. Tapi yang untuk hari ini yang baru tiba di gudang kami di Karangtengah itu yang sudah tiba kabel tis ya, dan tinta, kemudian bilik suara. Nah itu dikirimnya Pak, itu menggunakan apa Pak dari KPU pusat misalnya terkait dengan logistik tersebut? Nah, karena kita itu lembaga yang vertikal, yang mana vertikal itu ada KPU RI, KPU provinsi, dan kabupaten. Makanya kami selalu berkomunikasi dan konsultasi dan koordinasi terkait halnya masalah tahapan di Pilkada 2024 ini. Nah, ini logistik tentunya semua kita adanya di KPU RI. Nah, Ika, kalau kita berbicara tentang logistik ini kan berarti sudah mendekati. Benar sekali, artinya Bapak. Mendekati tentang pemilihan atau ya. pencoblosan. Nah, namun sebelum pencoblosan itu ada masa kampanye nih Pak. Nah, terkait dengan masa kampanye nih Pak, kesiapan dari KPU terhadap masa kampanye dari para calon cawabub ataupun calon wakil bupati atau calon bupatinya itu seperti apa Pak? Ya, di KPU Kabupaten Cianjur sebenarnya ada 5 divisi, ya kan? 5 divisi. Mungkin sekadar informasi dulu. Nah, terkait masalah kampanye itu ada divisi yang namanya SDM dan Sokdiklis yang oleh Kang Pikri itu komisionernya. Kemudian tadi yang saya bicara masalah DPT itu ada namanya Kang Ristiman komisionernya. Kemudian di divisi teknis dan penyelenggara di situ ada Kang Latif, nah itu komisioner, dan juga divisi hukum itu Kang Misbah. Itu ada 5 divisi. Nah, terkait masalah divisi kampanye, nah ini tadi di Kang Pikri dan tadi juga menginformasikan dan menyampaikan tahapan yang sudah dimulai, yaitu tahapan kampanye yang dimulai tanggal 25 sampai tanggal 23 November. Nah, itu tahapannya. Terus yang kedua,
kampanye di media cetak elektronik mulai tanggal 10 November dan sampai tanggal 23 November. Nah itu. Yang ketiga, kampanye rapat umum Paslon 1 di tanggal 23 November, kemudian di Paslon 2 tanggal 21 November, Paslon 3 di tanggal 22 November. Nah, di sini ada yang terakhir itu debat kandidat. Nah, direncanakan kita tanggal 24 Oktober. Jadi, insya Allah seperti itu. Di 24 Oktober debat kandidat ini debat biasanya kandidat. Paling rame-ramenya ya Pak ya, debat kandidat ini. Mana visi misi dan program disampaikan. Oke. Nah, Pak, kalau kita berbahas tentang kampanye, pastikan ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran ya. Sejauh ini Pak, per hari ini saja, apakah sudah terjadi mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait pilkada atau terkait dengan kampanye dari Cabup atau Cawabub itu sendiri, Pak? Nah, mungkin kalau pelanggaran, karena kan kita itu di Undang-Undang Pemilu itu udah jelas ada namanya KPU, ada namanya Bawaslu, ada namanya DKPP di dalam kepemiluan. Nah ini terkait pelanggaran itu wilayah Bawaslu, pengawasan Badan Pemilihan Umum. Nah, itu jadi kalau kami sebenarnya cuma tahapan. Contohnya kita sudah menetapkan titik lokasi APK dan bahan kampanye untuk para paslon. Jadi sejauh ini yang kami dengar untuk pelanggaran itu ya sangat minim. Tapi yang saya dengar ya, tapi kan memang domainnya wilayah itu bukan di kami, tapi di sahabat kami, rekan kami itu Bawaslu. Ya. Gitu. Nah, Sobat Adiaksa, terkadang kan kita itu bingung Bapak mengenai tentang informasi yang akurat ya. Informasi yang akurat itu baik tentang tahapan jadwal pemilu seperti itu ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak langkah KPU dalam memberikan informasi yang akurat tentang Pilkada 2024 ini Pak? Ya, ini sebenarnya kita ada beberapa platform ya untuk mensosialisasikan terkait Pilkada 2024 ini di Kabupaten Cianjur. Khususnya kita lebih ke banyak tatap muka untuk saat ini. Ini juga lagi berjalan tatap muka untuk sosialisasi, kemudian kita terus gencar di media-media juga, media elektronik, kemudian media cetak. Itu terus berikhtiar karena memang pilkada serentak ini pilkada yang memang liburnya itu secara nasional di 2024 itu. Jadi memang berbeda karena di pilkada ini kita kan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Makanya dengan serentak ini dipastikan itu libur nasional tentunya di tanggal 27 dan di hari Rabu di bulan November. Begitu. Itu Sobat Adiaksa, jadi sudah dari media cetak maupun media elektronik, KPU Kabupaten Cianjur ini sudah mensosialisasikan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ketua KPU, ketika kita berbicara tentang pemilu dan ketika kita akan berbicara ke depan tentang pemilihan, bagaimana Pak KPU di Kabupaten Cianjur itu Pak memastikan keamanan ya selama proses Pilkada 2024 ini Pak, keamanannya pada waktu saat pemilihan pencoblosan seperti itu? Nah ini kami selalu ada rapat koordinasi dengan stakeholder juga bersama Polri dan TNI terkait keamanan-pengamanan. Dan ketika tahapan kita sudah dimulai, di situ pengamanan-keamanan kita terus berkoordinasi dengan TNI Polri. Polri. Nah, berarti sudah berkoordinasi untuk Sobat Adiaksa ke depannya jika Sobat Adiaksa melakukan pencoblosan supaya aman. Nah, selanjutnya Pak Ketua, pada waktu kita kan belajar dari pengalaman di mana ada proses intimidasi dari petugas KPU itu sendiri seperti itu. Iya. Nah, dari Pak Ketua sendiri, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, ada nggak langkah terkait dengan untuk mencegah intimidasi baik nanti dari tim KPU sendiri kah atau nanti pada suatu waktu
perhitungan suara kah seperti itu, Pak? Mungkin kita belajar dari rejim pemilu yang kemarin 2024 yang kita sudah beres, sudah selesai. Sekarang rejimnya pilkada. Nah, kita ada rakor internal terkait di ad hoc, yaitu PPK dan PPS. PPK itu di tingkat kecamatan, kemudian PPS di tingkat desa. Itu jangan sampai adanya kecurangan-kecurangan atau mungkin bisa dari eksternal, intimidasi, dan kita pastikan dan kita memberi perlindungan ketika ada intimidasi atau acara dari luar. Segeralah lapor ke kami dan mungkin kami bisa berkoordinasi dengan keamanan gitu, karena memang kita dilindungi oleh undang-undang ya, dengan peraturan yang sudah ada. Nah, karena apalagi dengan di hari Rabu di tanggal 27 ini kita menentukan nasib pemimpin di Kabupaten Cianjur untuk 5 tahun ke depan. Makanya jangan sampai intimidasi atau dari eksternal itu kita harus benar-benar tidak ada atau mungkin diminimkan lah seperti. Nah, ini selalu saya ketika rapat koordinasi internal itu mengingatkan kembali, karena ya di tingkat-tingkat desa dan nanti KPPS itu memang rentan juga ya, tadi dari ancaman dari luar ya kan, betul. Ancaman mungkin bisa jadi dari dalam juga ya kan, antar tem atau gimana. Nah, itu dari KPU Kabupaten Cianjur sudah menyiapkan pencegahan oleh Divisi Hukum oleh Pak Misbah, yang mana nanti terus-terusan mengingatkan kembali jangan sampai adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar dari undang-undang pemilu atau peraturan yang sudah ada. Nah, ketika kita berbicara tentang PPK dan PPS nih, Pak Ketua KPU, dari KPU Kabupaten Cianjur sendiri, apakah sudah melakukan pelatihan ya untuk PPK atau PPS itu sendiri dalam menghadapi pilkada ini, Pak? Oh, tentunya kita sudah tadi yang namanya BIMTEK ya, bimbingan teknis itu, karena di tiap divisi itu selalu ada bimbingan teknis. Kemarin masalah data kita ada bimbingan teknis, kemudian hukum bimbingan teknis. Nah, sama juga di ketuanya juga di KUL-nya, keuangan umum logistik, juga adanya bimbingan teknis. Nah, dengan bimbingan teknis ini kita selalu mengingatkan ke rekan-rekan yang di bawah itu ad hoc, jangan sampai itu tadi ya kan, jangan melanggar undang-undang pemilihan atau yang peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu karena nanti dampaknya ini kita menjadi 5 tahun ke depan ini hal yang kelam gitu. Nah, itu kekhawatiran saya. Makanya dari sekarang kami menyiapkan tim-tim pencegahan itu dari Divisi Hukum. Nah, berarti menurut saya nih, karena kita juga sering menghadiri acara dari KPU, menurut saya memang persiapannya juga sudah matang, Pak KPU. Bahkan kemarin ya waktu saya hadir di rapat pleno itu, menurut saya itu sudah matang sekali, Pak. Karena kenapa, persiapan mulai dari rundown acaranya sudah jelas, itu saya mengapresiasi sekali. Terima kasih. Iya. Nah, kemarin juga ini Pak, waktu di acara rapat pleno juga ya, terkait dengan titik lokasi khusus. Nah, saya juga bertanya-tanya, mungkin Sobat Adiaksa juga bertanya-tanya, kesiapan KPU Kabupaten Cianjur atau langkah-langkah KPU Kabupaten Cianjur terhadap pemilih disabilitas, Pak, atau rekan-rekan atau misalnya orang tua yang nantinya susah untuk berjalan ke TPS nih, Pak. Seperti apa langkah-langkahnya? Ya, terkait lokus itu tadi masalah disabilitas, memang di Kabupaten Cianjur di dalam DPT itu ada sekitar 3.000-an. Nah, 3.000-an ini kan berbagai macam ada tunarungu, tunanetra, kemudian disabilitas yang lainnya. Nah, ini untuk alat peraga kampanye ya kita mempersiapkannya untuk bahan sosialisasi nanti. Itu kemudian juga nanti akan dipersiapkan juga seperti braille itu yang tidak melihat ya. Nah, itu kita udah mempersiapkan juga untuk disabilitas, dan kemarin baru beres di Yayasan Bina Asih kita mensosialisasikan tentang kepemilikan ini pilkada. Karena kita gencarnya di dalam sosialisasi semua segmen kita masuk seperti itu. Berarti
persiapannya sampai dengan detik ini sudah menurut saya benar-benar sudah hampir maksimal ya Pak ya, sampai dengan nanti di hari hanya. Nah Pak, terakhir untuk Sobat Adiaksa, ada nggak Pak kesan atau ada tidak pesan untuk para pemilih khususnya Gen Z atau milenial nih Pak, khususnya di Kabupaten Cianjur? Ya, karena di Gen Z ini mari kita sukseskan di Pilkada 2024 ini, khususnya warga Kabupaten Cianjur dan lebih umumnya masyarakat Jawa Barat. Nah, datanglah ke TPS di tanggal 27 di hari Rabu di bulan November dan manfaatkan suara yang sudah ditetapkan, kemudian di tanggal itu juga karena tanggal yang memang menentukan nasib pemimpin kita ya di 5 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KPU. Semoga pesannya tersampaikan ke Sobat Adiaksa di seluruh Kabupaten Cianjur. Nah, Pak Ketua KPU, sebenarnya saya masih banyak mengobrol, namun waktu yang membatasi kita. Tapi nanti kapan-kapan kalau kita undang lagi, datang lagi. Ya, Pak Ketua KPU. Nah, itu dia Sobat Adiaksa, topik pembahasan kita KIK tentang Pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur. Nah, Sobat Adiaksa, jangan lupa untuk menyaksikan program podcast Kejaksaan Negeri Cianjur di episode-episode selanjutnya. Saya Kredo Dilaro. Saya Ika Yolanda. Pamit undur diri dari hadapan saudara-saudara semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.